Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sehat semuanya anak-anakku di rumah. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang budidaya ternak kesayangan yang difokuskan pada materi tahapan budidaya ternak kesayangan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sarananya serta teknik budidaya ternak kesayangan dan sekarang kita akan membahas tentang tahapan daripada budidaya ternak kesayangan tersebut. Nah, tujuan pemeliharaan daripada ternak kesayangan ini berbeda-beda tergantung pada jenis ternak yang kita gunakan. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan itu adalah pemeliharaan kandang, kemudian pemilihan bibit, pola pemberian pakan, serta pencegahan hama penyakit. Kita akan membahas satu persatu di sini. Yang pertama yaitu pemeliharaan kandang. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemeliharaan kandang. Yang pertama yaitu kandang yang bersih dan nyaman. Ini sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kemudian yang kedua, kandang juga harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembaban minimal seminggu sekali. Kemudian pemilihan kandang yang bagian C yaitu tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Yang kedua yaitu masalah pemilihan bibit. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan bibit yang pertama yaitu bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Dalam artian di sini harus bibitnya yang bagus, ya. Kemudian yang kedua, yang bagian B, pemilihan bibit juga harus memiliki bibit yang baik, di mana dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Dan bagian C, calon bibit yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Ini dalam tahapan dalam pemilihan bibit. Kemudian tahapan dalam pemberian pakan atau pemberian makan. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama yaitu pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhannya, proporsi ataupun ukurannya. Waktu pemberian makannya juga harus kita sesuaikan atau kita jadwalkan, serta cara pemberian pakannya. Yang bagian B, pakan yang kita gunakan untuk kelinci harus memiliki porsi 80% tumbuhan dan 20% konsentrat. Jadi proporsinya berbeda-beda nih masing-masing. Ya. Untuk jenis pakan hijauan, pastikan harus dalam keadaan layu, namun tidak busuk. Jadi tidak boleh dalam keadaan layu, tapi tidak busuk ya. Nah, hanya layu gitu. Kemudian yang bagian D, proses pelayuan ini berguna untuk mempertinggi serat kasar, juga untuk menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan diare. Jadi ada manfaatnya ya. Kenapa harus yang layu tapi tidak busuk? Ini maksudnya ke sana. Yang bagian E ya, dalam tahapan pemberian makan, itu pakan tambahan atau konsentrat bisa diberikan dalam bentuk pelet atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Nah, ini dalam hal pemberian makanan atau pemberian pakan. Selanjutnya yang tahapan yang keempat yaitu pencegahan hama dan penyakit.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan hama dan penyakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan ataupun kandang yang hendak kita buat harus bebas dari penyakit menular. Kemudian yang bagian B-nya, kandang juga harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Bagian C-nya, periksa kesehatan ternak yang baru kita beli, kemudian jika perlu, harus memiliki tanda-tanda yang baik. Jangan sampai terdapat tanda-tanda yang kurang sehat. Ya, kalau ada ya ternak harap segera diobati. Dan yang bagian D, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas dari genangan air. Selanjutnya, yang bagian E dalam pencegahan hama penyakit, lakukan penyemprotan desinfektan atau proses penyuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang bagian terakhir yaitu melakukan vaksinasi secara teratur. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini, khususnya pada tahapan budidaya ternak kesayangan. Mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.